Salam sejahtera, sahabat IKPS terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu berkuasa dalam hidup kami. Tapi kiranya oleh kasih-Mu itu ya Tuhan, kami dapat menghadapi banyak tantangan-tantangan dari hari ke hari. Inilah doa kami demi Putra-Mu, terus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari surat 1 Yohanes, pasal 2 ayat 23, demikian tertulis, saudara-saudara. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saudara-saudara, yang kita baru dengar tadi itu berlatar belakang pengenalan tentang anak Allah, yaitu Kristus sendiri. Dalam latar 1 Yohanes dikatakan bahwa Yesus memberitakan kepada murid-muridnya perintah baru, yaitu perintah mengasihi. Dan kita tahu saudara-saudara dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kalau kita mengasihi dan kalau kita tahu bahwa kekuatan yang membuat kita bisa mengasihi ialah kekuatan kasih yang sempurna, yang kita terima dari Kristus, maka kalau begitu katanya kita tidak punya ketakutan lagi dalam hidup ini. Jadi kekristenan memang bertolak dari kasih yang sempurna yang diberikan Kristus, dan kalau kita menerimanya, kita dapat pula mengasihi dan kita dapat pula hidup dalam kasih. Bahkan selanjutnya kasih itu akan menjadi pegangan kita. Nah, saudara-saudara, kasih yang Yesus Kristus tunjukkan itu sempurna. Itu yang menjadi sumber kita. Dan mengapa kasih itu sempurna, saudara-saudara? Jelas bahwa kasih itu sempurna katanya karena dia sampai pada kesudahannya. Kasih itu tidak sepotong-sepotong, dia akan terus ada bersama kita karena Kristus. Tapi juga yang menarik, saudara-saudara, kasih itu sempurna karena dia tidak menahan sesuatu untuk dirinya. Karena Kristus tidak menahan sesuatu, ketika dia mengasihi, dia memberikan dirinya dan sepenuhnya dia berikan agar kasih itu sempurna, agar kita juga bisa menerimanya dan sampai kesudahannya. Kasihlah juga yang akan menyambut kita, menemani hidup kita. Lalu saudara-saudara, yang menarik, karena Kristuslah yang menunjukkan kasih yang sempurna, yang menyerahkan dirinya itu, disalib kita tahu, maka selanjutnya juga Kristus itu sungguh-sungguh datang dari kasih Bapa yang sempurna. Karena dia dengan sempurna mengasihi, maka dia juga adalah bagian dari Tuhan, dari Bapanya yang sempurna itu. Sehingga sekali lagi saudara-saudara, seperti ayat yang kita baca tadi, kalau kita merasakan, mengalami kasih Kristus yang sempurna, kita juga mengenal Bapanya, dan kita juga melalui kasih Kristus itu, kita tahu Kristus itu juga ilahi. Kristus itu juga datang dari Bapa. Kristus itu juga diperanakkan dalam Maria, tapi oleh Bapa. Nah, atas ini saudara-saudara, ayat kita mengatakan kalau engkau menyangkal anak, kalau engkau tidak melihat dalam diri anak itu kasih yang sempurna, kalau kau tidak melihat pada anak itu ada yang ilahi besertanya, maka kau tidak akan juga memiliki Bapa. Tapi kalau kita mengaku, ya Kristus, dari kasih-Mu lah kami menemukan kesempurnaan kasih. Tapi juga karena kasih-Mu lah kami bisa tahu Allah itu seperti apa, maka kita mengenal Bapa karena kita mengenal anak. Nah, dalam jemaat-jemaat saudara-saudara, ada antikristus, yaitu orang-orang yang akhirnya menolak bahwa mengenal Kristus sama dengan mengenal Allah. Mengenal Kristus sama dengan tiba pada yang ilahi. Banyak orang yang tidak sepakat dengan itu dan mereka disebut sebagai antikristus. Dan kalau begitu seperti ayat 23, mereka menyangkal anak dan mereka juga tidak mengenal Bapa yang di surga. Saudara-saudara, alasan mereka menyangkal anak karena bagi mereka anak itu tidak ilahi.
tapi manusia biasa. Tapi karena anak itu mengasihi dengan sempurna, dia ilahi. Bahkan kalau kita dengar apa yang disebut Trinitas adalah kesimpulan gereja yang bertemu pada yang disebut konsili di Nisea pada tahun 325, mereka mengatakan bahwa anak itu hakikatnya sama dengan Bapa, yaitu kasih. Walaupun pribadinya berbeda. Pribadi Kristus berbeda dengan pribadi Bapa, berbeda dengan pribadi Roh Kudus, tapi hakikatnya sama, sering disebut satu substansi, satu hakikat, yaitu kasih yang sempurna, tapi 3 oknum, 3 persona, 3 pribadi. Tapi dengan itu saudara-saudara, begitu kita mengenal pribadi Kristus, kita mengenal kasih, kita mengenal Bapa, kita sampai kepada Bapa. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menerima kasih dari Kristus, bahkan kami melalui kasih itu mengenal siapa Bapa dan bisa sampai kepada Bapa di dalam Kristus. Kuatkan kami untuk percaya, melawan orang-orang yang ragu. Inilah doa kami, demi putramu Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. GKPS TV.